damai di hati. Bapak Mama dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam tema yang telah dipersiapkan oleh Majelis Sinode untuk kita renungkan hari ini, kita diperkenankan untuk merenungkan tentang Yesus menyertai, memberkati, dan menjamu para muridnya. Bapak Mama dan saudara-saudari, dalam setiap perjalanan hidup kita sering diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan masalah, baik itu dalam rumah tangga, dalam dunia kerja, dalam proses pendidikan, dalam hubungan percintaan, dan dalam berbagai aspek kehidupan lainnya. Kadang-kadang ketika kita diperhadapkan dengan masalah dan tantangan-tantangan yang muncul ini, kita merasa bahwa kita tidak lagi sanggup menghadapinya. Rasa putus asa mungkin telah menyelimuti kita dan kita bahkan tidak lagi mau berusaha mencari jalan keluar. Terkadang kita bahkan tergoda untuk mengambil langkah-langkah yang tidak bijaksana untuk mengakhiri masalah-masalah tersebut. Tidak jarang juga dalam situasi-situasi seperti itu, kita cenderung menyalahkan Tuhan. Kita mungkin berpikir bahwa Tuhan tidak membantu kita keluar dari masalah tersebut. Atau bahkan kita mungkin merasa bahwa Ia membiarkan kita menderita. Kita mungkin juga bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar ada dan memperhatikan kita? Ataukah Ia tidak peduli dengan apa yang kita alami? Bapak, Mama, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan kita hari ini, Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, kita menyaksikan bagaimana Petrus dan murid-murid lainnya mengalami situasi yang mungkin tidak jauh berbeda dengan apa yang sering kita alami dalam keseharian hidup kita. Saat itu, mereka berada pada titik terendah setelah kehilangan Yesus, Sang Mesias, sumber pengharapan mereka. Sejak peristiwa penangkapan, penyaliban, dan kematian Yesus, iman dan harapan mereka telah redup. Pengharapan yang hilang akibat peristiwa itu membuat hidup mereka terasa hampa dan kecewa. Kehidupan mereka telah merosot ke titik terendah. Tak hanya itu, mereka juga menghadapi kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan sehari-hari. Meskipun mereka adalah nelayan yang berpengalaman, namun sepanjang malam bekerja keras, mereka tidak berhasil menangkap satu pun ikan. Dapat kita baca dalam ayat yang ketiga C. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kehilangan harapan ditambah dengan kegagalan dalam pekerjaan sungguh menghadirkan perasaan tidak menyenangkan yang menyelimuti mereka. Sedih dan kecewa pasti melanda hati mereka dalam waktu bersamaan. Pada saat inilah Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Ia memilih waktu yang tepat untuk menampakkan dirinya. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan, dalam ayat yang ke-4 dikatakan, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Waktu yang paling sering Yesus pilih untuk membuat dirinya dikenal oleh umatnya adalah ketika mereka sedang berada dalam kegagalan. Waktu yang sering Yesus pilih untuk membuat dirinya dikenali oleh umat-umatnya adalah ketika mereka sedang berada dalam kegagalan. Ketika mereka berpikir bahwa mereka telah kehilangan arah, Dia akan membuat mereka menyadari bahwa mereka tidak kehilangan Dia. Kristus menampakkan dirinya kepada mereka saat itu bukan berjalan di atas air, karena setelah bangkit dari antara orang mati, Dia tidak bersama dengan mereka seperti sebelumnya, melainkan Dia berdiri di pantai, karena sekarang merekalah yang harus pergi ke arahnya. Murid-muridnya lah yang harus pergi ke arahnya. Ini menggambarkan bahwa Kristus dengan menyelesaikan pekerjaannya telah melalui sebuah lautan yang berangin keras.
yaitu lautan yang penuh darah, dan sampai di pantai yang aman dan tenang, di mana dia berdiri dalam kemenangan. Sedangkan para murid dengan pekerjaan mereka di hadapan mereka masih berada di lautan, masih berada di tengah lautan dalam kerja keras dan bahaya. Inilah penghiburan bagi kita ketika perjalanan kita sulit dan banyak rintangan, bahwa guru kita ada di pantai dan kita sedang bergegas ke arah dia. Bapak, Mama, dan saudara-saudari, meskipun para murid sudah mengenal Yesus dengan akrab, namun mereka tidak tahu seketika itu juga bahwa orang yang berdiri di tepi pantai adalah Yesus. Mereka tidak benar-benar melihat dengan seksama ke arah dia, sehingga mereka mengira dia orang biasa yang sedang menunggu kedatangan perahu mereka untuk membeli ikan. Melalui hal ini kita dapat mengetahui bahwa Kristus sering lebih dekat dengan kita daripada yang kita sadari. Kristus sering lebih dekat dengan kita daripada apa yang kita sadari. Dalam ayat yang kelima, Yesus menyapa para murid dengan penuh keakraban. Dia menggunakan kata "hai anak-anak" untuk menyapa mereka. Kata anak-anak yang digunakan dalam Yohanes 21 ayat 5 ini dalam bahasa Yunani yaitu paidia. Kata paidia ini merujuk pada anak-anak di bawah usia 7 tahun. Dan Yesus menggunakan kata itu untuk memanggil murid-muridnya. Kalau zaman sekarang